Halo YouTube, kembali lagi bersama Ponco dan Tori di sini di channel Oco Nugroho. Dan pada kesempatan video kali ini, gue akan memberikan tips ke kalian dan rahasia gue bagaimana cara membuat kucing itu memiliki umur yang panjang. Gue kasih tau dulu ke kalian ya guys, kalau kita itu tidak bisa menentukan umur kucing, tetapi setidaknya kita bisa melakukan dan memberikan perawatan terbaik dengan harapan kucing kita memiliki umur yang panjang dan tentunya sehat. Kayak Tori ini udah belasan tahun. Dan kemarin gue lihat di kolom komentar juga ada yang pelihara kucing umurnya udah 18 tahun. Itu tuh usianya tua banget kucing. Dan selamat buat yang bisa berhasil merawat kucing sampai tua seperti itu. Oke, apa aja sih yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita tuh ingin merawat kucing dan membuat kucing kita sehat dan umurnya panjang? Yang pertama, dari waktu masih kecil kita harus menjaga kesehatannya dengan cara memberikan vaksin ke kucing kalian. Vaksin itu tidak menentukan membuat kucing itu hidupnya lebih lama atau tidak. Karena kemarin gue sempat memvaksin beberapa ekor kucing dan akhirnya kucing itu meninggoy 2 hari kemudian. 2 hari loh, 2 hari abis itu abis divaksin 2 hari langsung mati. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kucing udah divaksin itu umurnya panjang. Tetapi setidaknya kita berusaha. Dan vaksin itu menggunanya itu untuk membangun imunitas kucing itu menjadi lebih baik dan lebih optimal. Nah, si Tori, gue jujur sama kalian nih, Tori ini emang udah pernah divaksin, tetapi dia tidak rutin guys. Kenapa? Ya karena di satu sisi gue takut Tori kenapa-napa, dan Tori juga udah tua, dan alasan lainnya ya karena gue lupa. Karena gak berasa udah setahun, 2 tahun, atau lupa. Ini kayak dia nih sekarang udah 3 tahun kayaknya gak divaksin guys. Gak divaksin ulang ya, tetapi dia pernah divaksin F3 dan F4. Rabies ya enggak. Oke, itu masalah vaksin. Yang kedua tuh kalian wajib banget untuk menjaga berat badan tubuh kucing tuh ideal. Ideal dalam artian tuh tidak kekurangan gizi atau malnutrisi. Yang kedua juga tidak kelebihan berat badan atau obesitas. Ya, gue nggak tahu sih kalau ngeliat di TikTok atau di YouTube atau video-video orang tuh banyak kucingnya gemuk-gemuk. Gue nggak tahu umurnya berapa. Tetapi gue percaya kalau misalnya berat badan ideal itu akan mempengaruhi sistem organ tubuh si kucing ini, kinerjanya menjadi lebih maksimal dan lebih sehat. Contohnya kalau misalnya dia kegemukan kan bisa mengganggu jantungnya. Terus dia kayak mager, kemudian juga bisa kena diabetes katanya. Jadi lebih baik dijaga supaya berat badannya itu ideal. Tori ini nggak kegemukan, nggak kurusan, dia tuh ya 5 kiloan lah. Jadi masih dalam batas yang cukup ideal. Tapi kalau kakek itu 7 kilo, kayaknya itu udah gak ideal. Karena dia kayak udah mager, nafas juga udah bunyi-bunyi, susah, ngep banget gitu ya. Nah lebih baik kalau misalnya kalian punya kucing yang seperti itu, ya lebih baik di diet aja. Di diet diatur pola makannya atau porsi makanannya, supaya untuk menghindari penyakit-penyakit yang bisa mengganggu organ dalam tubuhnya. Karena bisa berujung pada kematian guys, bahaya. Kemudian yang ketiga, kalian harus mengenal perilaku kucing kalian. Yang tadinya aktif kemudian menjadi pasif, malas, gak mau makan, gak mau minum. Itu berarti menandakan kucing kalian tuh sakit. Dan kita harus tahu kucing kita tuh kenapa. Jangan sampai kita gak tahu dan kita membawa ke dokter, dan dokternya itu salah diagnosa. Dan gue udah pengalaman kemarin sama si Suki. Dia salah diagnosa, jadi diobatin, kemudian diobatin nggak sembuh, dikasih obat lagi yang lebih keras, dan akhirnya dia kena ginjalnya karena faktor usia dan ginjalnya udah nggak bagus, dan kena obat-obatan yang keras, ginjalnya jadi langsung makin rusak, akhirnya mati guys karena salah penanganan. Gue harap ini tidak terjadi kepada kalian. Makanya kemarin Tori juga sempat sakit kan, gue sempat was-was, tapi gue bisa mengenali si Tori ini kenapa. Contohnya di hidungnya itu kayak ada ingus atau kerak yang udah mengerak. Ternyata dia tuh udah flu. Padahal sebelumnya tuh gak kenapa-napa. Jadi gue bawa Tori itu ke dokter 3 kali guys. Pas dibawa ke dokter itu dia cuma disuntik penurun panas. Jadi waktu itu suhunya sempat naik. Kemudian habis itu setelah beberapa hari dia begitu lagi dan akhirnya keluar flu. Nah pas begitu flu, gue bilang ke dokternya ini kucing flu. Akhirnya dikasih obat, tapi obatnya itu disesuaikan dengan kondisi badannya si Tori yang udah tua ini. Dia di treatment dengan cara diambil dulu darahnya untuk melihat fungsi organ dalam tubuhnya itu masih bagus atau tidak. Jadi dosisnya itu disesuaikan dengan kondisi organ tubuhnya. Kemudian dan akhirnya dari hasil darahnya juga kelihatan si Tori itu ternyata penyakit ya adalah infeksi hati guys. Yang keempat, jangan membuat kucing kalian tuh sampai stres. Contohnya si Tori nih. Tori ini kalau kepanasan nih kayak gini nih, stres banget dia. Dia bobonya mesti pakai AC. Walaupun ya sedikit-sedikit agak manja lah namanya ya.
agak manja, dan dia tuh nggak boleh kepanasan, jadi dia pakai AC. Jadi kalau dia kadang-kadang tuh kalau cuacanya panas dia minta masuk ke kamar, gue kasih. Ya maksudnya nggak harus pakai AC sih, mungkin sirkulasi udaranya jaga yang benar. Kemudian pakai kipas juga bisa, tadi bisa kayak gitu. Kemudian juga kalau misalnya kucing kalian tuh mau kawin, ya kawinkanlah kucing kalian. Kemudian juga kalau misalnya kucing kalian itu kesepian, ya ajak main, temenin gitu ya. Jadi jangan biarkan kucing kalian tuh stres. Stres itu bisa banyak sekali penyebabnya. Kalian bisa nonton video kita nanti yang kita tulis di bawah guys. Terus kemudian steril kucing, ya ini mungkin banyak sekali orang yang setuju atau tidak setuju. Sebenarnya tujuan kita sebagai manusia untuk steril kucing itu adalah untuk kebaikan guys. Dalam artian mungkin kalau misalnya kita itu kemampuannya hanya memelihara 2 ekor kucing, kemudian beranak pinak, dan kita menghindari supaya tidak overpopulasi agar kita itu merawatnya tidak kewalahan. Jadi kalau misalnya tadi gue bilang, kalau kita cuma mampu merawat 2, terus tiba-tiba beranak kan ada 4 ekor lagi, jadi 6 ekor dan kita nggak bisa merawat, ya lebih baik di steril daripada kucingnya terbuang-buang atau dibuang, kan kesian ya. Sebenarnya steril itu juga ada manfaat kesehatannya guys. Contohnya dia itu tidak akan stres. Nah kalau stres ini dampaknya apa? Dampaknya dari bulunya rontok, kemudian nafsu makannya berkurang, kemudian kalau dia tidak dikawinkan dan akhirnya nggak mau makan, dan akhirnya bisa menyebabkan si kucing ini menjadi sakit. Kenapa sakit? Karena dia tidak mengkonsumsi makanan dan banyak virus atau penyakit yang bisa menjangkiti tubuh si kucing. Dan sedikit penjelasan gue mengenai steril itu dosa atau tidak. Kalau yang pernah gue ketahuin ya, kalau yang pernah gue tonton, gue baca dan gue dalemin, sebenarnya steril kucing itu tidak dosa. Kenapa bisa gue bilang tidak dosa? Karena kalau misalnya niatan kita dari sendiri untuk kebaikan, selama si kucing itu kalau misalnya mengganggu sebelum disteril ya, mengganggu, contohnya dia suka pipis sembarangan, kemudian juga dia suka ngeong-ngeong berisik, kemudian juga yang ketiga dia beranak terus beranak sehingga membuat kita itu menjadi kesalahan karena kita itu menelantarkan anak kucingnya, ya lebih baik di steril juga itu tidak dosa. Intinya ada penjelasan atau tujuan yang demi kebaikan si kucing itu sendiri. Nah itu secara umum aja, secara yang gue ketahuin ya guys, tetapi gue tidak lebih mendalami. Yang terakhir adalah masalah makanan. Nah kayak Tori nih, Tori ini adalah kucing yang udah senior lah dianggapnya, atau bisa dikategorikan udah senior. Makanya makanan dia ini nggak bisa sembarangan. Contohnya Tori sekarang dia itu harus menggunakan makanan khusus untuk kesehatan hati atau hepatik. Jadi itu banyak lah mereknya, kalian googling aja. Jadi nggak bisa main asal kasih makanan. Contohnya kayak main kasih merek A gitu yang buat gemukin nggak bisa, atau merek B gitu yang untuk kucing diare nggak bisa. Tetapi dia punya makanan khusus, dan cara taunya gimana kalau Tori ini atau kucing kita ini memiliki penyakit khusus yang tidak biasa? Caranya adalah dengan cek darah. Kalau udah cek darah ketahuan, nanti baru kalian tuh bisa menentukan kucing kalian tuh makannya apa. Dan itu juga disarankan oleh dokter guys. Jadi pelajarin masalah makanan kucing. Ada makanan kucing banyak untuk menjaga overweight atau berat badan, untuk manajemen berat badan. Ada juga untuk bulu, ada juga untuk hati, ada juga untuk saluran kantong kemih, sama buat ginjal juga ada guys. Jadi banyak sekali makanan. Kalian tuh harus seinformatif mungkin, nyari informasi lah ya. Bukan informatif, tapi kalian tuh harus banyak-banyak nyari referensi. Kucing gue kenapa, kucing gue umurnya segini, supaya aman makannya apa, gue nanganinnya gimana. Jadi kalian itu harus mencari informasi banyak-banyak ya. Kayak kemarin Tori, gue takut banget Tori itu meninggoy guys, tapi alhamdulillah dia tertolong sama dokter langganan kita. Terima kasih juga dokter ya. Jadi kurang lebih kayak begitu. Kalau misalnya video ini berguna, boleh di share dan di like videonya. Kalau misalnya nggak berguna ya dislike aja. Gue harap sih ini videonya di share. Dan kalau ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah atau WhatsApp kita aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.